SMK di Kota Murai ini mewawancarai ibu karena kemarin hari lahir Pancasila kami akan mewawancarai ibu dengan temanya Pancasila. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan Pancasila? Pancasila itu merupakan dasar negara. Di dalam Pancasila itu ada tatanan negara Indonesia yang bisa disebut juga sebagai dasar hukum. Nah, dasar hukum negara bangsa Indonesia. Pertanyaan kedua, mengapa Pancasila dibentuk? Pancasila itu dibentuk merupakan sebagai pemersatu bangsa. Dan dengan lahirnya Pancasila tersebut, Pancasila dapat memahami masyarakat dengan perbedaan yang ada di sana. Yang ketiga, bentuk pengalaman sila keempat dan kehidupan sehari-hari. Di dalam sila keempat itu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Pertanyaan keempat, apa fungsi Pancasila untuk negara Indonesia? Fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pertanyaan kelima, bagaimana cara menanamkan nilai dalam Pancasila ke generasi? Caranya yaitu untuk membentuk karakter generasi muda berdasarkan Pancasila, yaitu bangga terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, tidak mudah terpengaruh dari hoak-hoak, radikal, tanam sikap toleransi, dan mengikuti segala media sosial serta mengembangkan kreativitas dan terus berinovasi. Pertanyaan keenam, jika negara Indonesia tidak memiliki Pancasila sebagai dasar negara, jika kita tidak memiliki Pancasila sebagai dasar negara, maka negara kita akan kacau dan sulitnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita. pertanyaannya sampai di sini aja pertama ini wawancaranya. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Semoga jawaban saya atau informasi saya bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raisa Akmal dan teman saya yang bernama Muhammad Aufal Raihan. Kami dari siswa SMK 1 Amota ingin bertanya kepada kakak-kakak yang bertugas sebagai KKN di sini. Sebelum masuk ke dalam pertanyaannya, alangkah baiknya kakak-kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namanya siapa, tinggal di mana, dan sudah dari kapan kakak bertugas di sini? Oke, perkenalkan, nama saya M. Abdillah, tempat tinggal di Desa Sembang 3, Kecamatan Amuntai Selatan, dan sudah bertugas KKN sejak tanggal 3 Mei 2024. Perkenalkan, nama saya Erlia, berasal dari Kota Tanjung. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Rafidatul Awiyah, saya dari Penajam, Kalimantan Timur. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najihan Muladi dari Desa Sungai Terupang, Kecamatan Sungai Terupang. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pertanyaan pertama. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana pendapat kakak tentang pelanggaran hak dan kewajiban yang ada di lingkungan masyarakat? Oke, mungkin langsung saja menjawabnya. Ketika yang namanya terjadi pelanggaran antara itu hak dan kewajiban, misalnya pelanggaran hak seorang individu untuk mendapatkan keadilan atau pendidikan itu diabaikan, perihal kewajiban ketika seseorang individu itu wajib membayar pajak atau menjaga lingkungan hidupnya itu tidak dia laksanakan, maka akan terjadi yang namanya ketidakseimbangan. Nah, sehingga dengan adanya hal yang
tidak sesuai dengan apa yang ada, maka akan terjadi yang namanya kesenjangan sosial, pertikaian, perkelahian antar individu masing-masing. Menurut saya pribadi, dengan melanggar hak dan kewajiban sebagai seorang warga Indonesia itu adalah suatu tindakan yang sangat salah dan itu sangat tidak dianjurkan. Dari lingkungan masyarakat yang sejahtera, pasti ada saja faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan. Contohnya dari pergaulan bebas. Itu bisa jadi dari lingkungan atau terpengaruh oleh media sosial. Remaja dengan rasa ingin tahu yang tinggi, tidak mustahil ia tidak melakukannya. Jadi pertanyaannya, apa sih Kak faktor penyebab mereka melakukan hal semacam itu hingga melanggar aturan yang ada di lingkungan masyarakat? Padahal hak mereka sebagai pelajar, kewajiban mereka itu fokus belajar saja. Tapi mengapa dengan mudah tanpa memikirkan apa akibat dari perbuatan mereka itu sendiri? Terkait tentang hal itu, mungkin salah satu faktor penyebab utamanya kurangnya sanksi yang tegas ketika seorang pelajar ini melakukan pelanggaran hak ataupun kewajiban itu. Jadi perlu nih sanksi yang tegas terhadap seorang pelajar yang melakukan pelanggaran hak dan kewajiban. Kalau menurut kita, penyebab utama itu bisa jadi karena kurangnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga banyak remaja-remaja zaman sekarang yang terpengaruh oleh keadaan zaman sekarang. Sebagai orang tua kan tentu harus selalu mengawasi anak-anaknya agar terhindar dari pergaulan bebas. Tetapi sebagian orang tua juga tidak peduli, hanya sekedar pergi kerja dan pulang kerja saja, tidak mengawasi apa yang dilakukan sang anak. Menurut Kakak, apakah itu juga termasuk dalam faktor penyebab sang anak lebih luasa melakukan hal yang ia mau sampai melanggar norma-norma yang berlaku? Seperti yang sudah dikatakan oleh Kakak Elia tadi, bahwasanya kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak itu akan menyebabkan anak tersebut lebih mudah untuk melakukan lebih leluasa gitu untuk melakukan yang namanya pelanggaran hak dan kewajiban. Karena apa tadi? Karena pengawasan orang tua yang sangat kurang. Jadi si anak ini merasa tidak diperhatikan, maka dari itu dia melakukannya namanya pelanggaran hak dan kewajiban. Karena kan kurangnya tadi pengawasan dari kedua orang tua, maka dari itu pasti akan menimbulkan dampak negatif bagi anak tersebut. Bisa karena kekurangan atau kasih sayang dari orang tua, jadi ini tuh bisa lompat kawanannya. Apalagi kan ini zaman modern kayak itu dimana lebih HP gitu yang paling utamanya bagi anak-anak kita sekarang tuh, jadinya terpengaruh banget lawan zaman sekarang. Terima kasih kepada Kakak Julia dan Tika sudah menjawab pertanyaan saya. Yang kedua tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika kan semboyan bangsa Indonesia yang berawal dari dua kata, yaitu Bhinneka artinya beraneka ragam atau berbeda-beda, dan Tunggal artinya satu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari penjelasan di atas, apa yang dimaksud dengan berbeda-beda tetapi tetap satu? Jadi menurut saya, meskipun di bangsa Indonesia ini terdapat banyak seperti kayak suku, agama, ras, kebudayaan, tapi persaudaraan tetap harus sama. Ya, menurut Kakak di Indonesia nih untuk menghargai setiap agama, budaya dan lain-lain yang beragam. Dari perbedaan-perbedaan yang Kakak sebut tadi, pasti ada tuh yang melanggar dalam kehidupan bermasyarakat. Bisakah Kakak sebutkan dua contoh saja pelanggaran Bhinneka Tunggal Ika? Jadi menurut saya seperti membedakan masyarakat yang berkulit putih dengan kulit hitam dan menghina kepercayaan agama orang lain. Menurut Kakak seperti membedakan status sosial yang ada di masyarakat dan membedakan masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan.
lanjut ke pertanyaan ketiga. Keberagaman yang ada di Indonesia begitu banyak, dari keberagaman suku, budaya, dan adat dan agama. Agar terciptanya lingkungan masyarakat yang damai dan rukun, bagaimana cara agar itu semua tercapai? Menurut saya, masyarakat Indonesia tidak boleh saling menghina atau menjelek-jelekan. Kita harus saling menghormati atau menghargai sesama. Menurut kakak, sama seperti jawaban dari Kak Aulia tadi, di Indonesia dengan berpedoman atau dengan ikutan Bhinneka Tunggal Ika ini, kita diharuskan untuk menghargai setiap perbedaan yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Kak atas pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Oratari. Di sini saya ingin mewawancarai Anda tentang pelanggaran HAM. Sebelum itu, tolong perkenalkan siapa nama Anda. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Anda mengenai pelanggaran HAM itu. Apa yang Anda ketahui tentang pelanggaran HAM? Menurut aku, main hakim sendiri, tawuran, penghinaan, pemaksaan. Bagaimana pendapat Anda tentang pelanggaran HAM? Sangat meresahkan. Mengapa pelanggaran HAM sering terjadi? Dikarenakan sikap egois, balas dendam, dan kurangnya rasa empati Di mana pelanggaran HAM sering terjadi? di lingkungan masyarakat. Kapan terjadinya kasus bom Bali? Tahun 2002 dan 2005. Sekian, terima kasih karena Anda sudah mau menjawab pertanyaan wawancara saya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Lina dari kelas 10 DKP 1, ingin mewawancarai tugas PKN yang bertugas pelanggaran HAM. Sebutkan 4 faktor yang menyebabkan sering terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban. Sikap egois, mementingkan diri sendiri, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah, bisa juga kada toleran lawan kawan atau penyalahgunaan kekuasaan, hendak menang sendirinya toh. Nah, itu yang menyebabkannya. 2. Sebutkan 4 contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga. Misalnya, witan memaksakan anak hendak sekolah di sini, anaknya kan hakun. Nah, anaknya pulang lawan kuitannya, akhirnya anaknya memberontak. Ini kada hakun tadi bang. Nah, ini tuh kisah pembantu lawan majikan bisa juga. Nah, merasa jadi majikan, harap memerintah orang, itu kada boleh, itu melanggar HAM. Sebutkan 3 contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Nah, misalnya guru merasa harap jadi guru, lalu sekahendak lawan murid. Padahal murid itu berhak juga mengutarakan pendapatnya. Nah, murid pun ini tahu juga batasannya, guru ini kada boleh dilawan. Cuma ini lantaran ini jadi murid, lalu ini kada berdaya, makanya guru jadi semena-mena. Itu bisa menjadi pelanggaran. Tahun berapa dan di mana kasus terbunuhnya wartawan Udin? Oh, itu tahun 1996, kejadiannya di Yogyakarta. Sebutkan 2 pelanggaran hukum. Melakukan pelanggaran hukum tertib lalu lintas bisa. Indah itu melakukan pelanggaran undang-undang hak cipta ya, seperti menciplak lagu orang dikakuinya lagu inya, atau film orang disalurnya ampun inya, itu kan boleh, itu hak cipta ngarannya. Bila lalu lintas itu contohnya yang melanggar kada basim tangkapnya, nah itu pelanggaran ngarannya. Melewati rambu-rambu lalu lintas, sudah ada rambunya dilanggar juga, tanda berhenti atau apa. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.